Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yufidam Channel, kali ini saya akan membahas tentang dosa dan hukumnya bagi orang membunuh dalam Islam. Silahkan disimak videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini terus berkembang. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kepada merekalah janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Hukuman bagi seorang pembunuh adalah hukuman duniawi terhadap seorang pembunuh dalam Islam sangatlah berat, yaitu dibunuh balik sebagai hukuman qisas ke atas. Apa itu makna dari qisas? Makna kata al-qisas adalah persamaan dalam hal bunuh-membunuh, luka-melukai, serta persamaan dalam alat yang digunakan untuk melukai. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 178, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang yang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itulah keringanan dari rahmat Tuhanmu. Barang siapa yang melampaui batas itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat perih." Itulah makna dari kata al-qisas buat saudara-saudaraku. Jadi kita tahu apa itu makna dari kata al-qisas. Sedangkan hukum ukrawinya adalah dilemparkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala suatu masa nanti, nauzubillah min zalik, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 43. "Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya." Buat saudara-saudaraku, betapa ngerinya hukuman bagi orang yang membunuh. Semoga sahabat-sahabatku sekalian tidak ada yang melakukan hal-hal sekeji itu. Buat saudara-saudaraku sekalian, mungkin ada yang belum tahu apa itu yang harus dibayar oleh pembunuh kepada orang yang dibunuhnya. Bagi pembunuh yang sudah dimaafkan oleh keluarga terbunuh sehingga bebas dari hukuman qisas, berarti wajib baginya membayar diat kepada keluarga terbunuh sebanyak 100 ekor unta. Dalam Islam, qisas diberlakukan
karena di sana ada kelangsungan hidup umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 179. Dan dalam Al-Kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Jadi buat saudara-saudaraku sekalian, jadi di dalam Islam itu ada 3 jenis macam pembunuhan yang mempunyai hukuman kisah yang berbeda. Pertama, pembunuhan sengaja, yang artinya seseorang sengaja membunuh orang lain yang darahnya dan keselamatan jiwanya dilindungi dengan menggunakan alat untuk membunuh seperti senjata api dan senjata tajam. Jika pembunuh sengaja dimaafkan oleh keluarga terbunuh, maka si pembunuh wajib membayar diat berupa 100 ekor unta yang terdiri dari Jadi yang kedua itu adalah pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan semi sengaja ini menghilangkan nyawa orang lain dengan alat yang tidak biasa digunakan untuk membunuh atau dimaksudkan untuk membunuh. Ia juga tetap harus membayar diat berat kalau sudah dimaafkan keluarga terbunuh dengan mengangsurnya selama 3 tahun lamanya. Jadi buat saudara-saudaraku sekalian, janganlah kita membunuh sesama umat beragama. Jika ada hal sesuatu atau kita malah ribut, jangan sampai kita memicu perselisihan atau pembunuhan, karena azabnya atau dosanya sangat besar. Yang ketiga adalah pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja adalah seperti orang melempar buah mangga di pohon lalu terkena seseorang di bawah pohon mangga tersebut sehingga mati. Diat bagi kasus seperti ini adalah diat ringan 100 ekor unta yang terdiri dari jika tidak dapat dibayar 100 ekor unta, maka harus dibayar 200 ekor lembu atau 2000 ekor kambing. Melihat dari beratnya hukuman bagi seorang pembunuh dalam Islam, maka untuk itu janganlah kita membunuh seseorang karena motif itu. Jika tidak dapat dibayar 100 ekor unta, maka harus dibayar 200 ekor lembu atau 2000 ekor kambing. Melihat dari beratnya hukuman bagi seorang pembunuh dalam Islam, maka untuk itu janganlah kita membunuh sesama umat beragama. Buat saudara-saudaraku sekalian, semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita dijauhi dari hal-hal seperti itu. Ada terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.